Oke guys, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan chapter 115 Record of Ragnarok, kita rewind dulu bentar ke chapter 114 karena jujur aja salah satu chapter yang paling kelam sejauh ini. Di chapter kemarin kita lihat langsung gimana desa Golnir benar-benar dihancurkan tanpa sisa. Setelah penghalangnya runtuh, para dewa primordial akhirnya bergerak dan mereka nggak datang buat negosiasi, mereka datang buat pemusnahan total. Penduduk desa dibantai satu persatu tanpa bisa melawan. Folk cuma bisa nangis, teriak minta tolong, tapi nggak ada satupun yang bisa untuk menghentikan tragedi tersebut. Bahkan dalam kondisi tubuhnya yang udah hancur parah, dia masih maksa buat nyelamatin paman Veldis. Tapi semuanya sia-sia. Para dewa primordial masuk ke rumah Veldis, memastikan kalau nggak ada lagi sisa murid Gornil yang hidup. Mereka bahkan sampai menggabungkan kekuatan mereka bertiga dan ngejatuhin bola api raksasa buat menghilangkan desa itu dari dunia. Tapi ada satu hal yang tidak mereka duga. Folk ternyata masih hidup, dilindungi oleh cahaya misterius, dan justru cahaya itu yang bikin para dewa primordial ini mulai terkikis dan musnah sedikit demi sedikit. Mereka panik, mereka sadar ada sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana, dan dari sinilah semuanya telah berubah. Folk jadi satu-satunya yang selamat, tapi bukan sebagai anak polos lagi. Dia berkelana sendirian, mencoba menyebarkan kebenaran tentang Golnir, tapi tidak ada yang percaya. Dia dicemooh, dianggap gila, dan dikucilkan. Sampai akhirnya dia membuang namanya, membuang masa lalunya, dan memilih jalan gelap. Ambisinya untuk menghapus dunia, sama seperti dunia menghapus bangsanya. Dan di chapter itu ditutup dengan kita kembali ke arena Odin yang udah siap mengakhiri segalanya. Tombaknya, tekniknya yakni taring angin bayangan berputar, dan Kintoki yang kena tusukan brutal yang katanya tidak pernah meleset. Odin bahkan bilang waktunya sudah habis. Dan sekarang apa yang akan terjadi pada chapter 115 dan bagaimana nasib dari Kintoki? Chapter 115 mendapatkan judul 18 Himne Terkutuk. Ini langsung dibuka dengan suasana yang berat dan juga penuh tekanan. Narator tidak membuang waktu sedikit pun. Kalimat pembukanya tegas dan juga dingin. Tombak tak terkalahkan telah menembus sang pahlawan agung. Sebuah pernyataan yang seolah memastikan bahwa momen ini adalah titik balik besar dalam pertarungan. Panel pertama pun benar-benar memukul emosi pembaca. Gungnir, tombak legendaris milik Odin, menancap di sisi kiri perut dari Sakata Kintoki. Luka itu dalam, brutal, dan terlihat jelas bahwa itu bukan serangan biasa. Saus merah deras membasahi tubuh dari Kintoki dan juga ujung tombak Odin. Odin sendiri berdiri dengan postur tegap, penuh wibawa, seolah serangan tersebut hanyalah pembuka dari sesuatu yang jauh lebih besar lagi. Aura dewa tertinggi begitu terasa terang, dingin, dan juga mematikan. Arena pun bergemuruh. Sebagian penonton bersorak histeris, sebagian lagi terdiam tak percaya. Serangan tadi benar-benar di luar nalar. Beberapa saat sebelumnya, Kintoki berhasil menangkis tombak itu ke udara, dan secara logika, momentum Gungnir sudah hilang. Seharusnya serangan tersebut selesai di situ, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Tombak tersebut malah berputar di udara, berhenti saat seperti sedang tanda petik memilih, lalu tiba-tiba berubah arah dan melesat kembali. Dari titik buta yang mustahil diprediksi, ia menghantam Kintoki dari belakang, seolah-olah Gungnir ini memiliki kehendaknya sendiri, seolah-olah ia hidup. Para dewa di tribun mulai memberikan reaksi mereka. Ares terlihat terkejut dan mengakui bahwa Gungnir ini jauh lebih mengerikan daripada cerita yang selama ini beredar. Dijelaskan bahwa begitu Odin melemparkan tombak tersebut, ia akan terus mengejar targetnya tanpa henti sampai menembusnya. Tidak ada jarak yang terlalu jauh, tidak ada tempat bersembunyi, dan tidak ada cara untuk kabur. Inilah alasan mengapa Gungnir disebut sebagai salah satu senjata ilahi terkuat di seluruh Valhalla. Namun Zeus melihatnya lebih dalam. Menurutnya, kekuatan Odin bukan hanya pada tombak yang tak pernah meleset. Sejak awal pertarungan, Odin terus melantunkan sesuatu, sebuah gumaman, himne aneh, mantra kuno yang tak henti-hentinya mengalir dari bibirnya. Disitulah sumber kekuatan yang sebenarnya. Brunhilde pun mengkonfirmasi legenda tersebut. Ia pernah mendengar tentangnya, tapi baru kali ini menyaksikannya secara langsung. Kekuatan sejati Odin dikenal sebagai Galder, 18 himne terkutuk. Dua gagak Odin kemudian muncul menjadi perpanjangan penjelasan tentang kekuatan tersebut. Dalam kitab kuno Havamal yang berisi 164 bait, tersembunyi 18 Galder yang memuat misteri mendalam. Setiap himne memiliki fungsi yang berbeda. Ada yang mampu menyembuhkan luka, ada yang mampu memanggil badai, dan ada pula yang sanggup menghancurkan dunia. Kekuatan itu bukanlah sekedar sihir, melainkan bentuk manipulasi realitas melalui nyanyian kutukan.
Dan semua yang terjadi di arena ini adalah hasil dari Galder tersebut. Himne itulah yang membuat Kintoki ini terpental di awal pertarungan. Himne itulah yang mengendalikan Gungnir, memastikan ia tidak pernah meleset. Gungnir hanyalah eksekutor, dalang dibalik semuanya adalah Galder. Nah, dengan 18 cara yang berbeda untuk mewujudkan kekuatannya, Odin benar-benar layak disebut sebagai dewa tertinggi di mitologi Nordik. Bukan hanya karena kekuatan fisik ataupun senjata, tetapi karena kompleksitas dan kedalaman sihir kunonya. Di sisi manusia, ketegangan semakin terasa. Para pendukung dari Kintoki mulai mempertanyakan kemungkinan kemenangan. Bahkan jika mendekatinya saja sulit, bagaimana cara Kintoki ini akan menyerang? Serangan Gungnir tadi datang dari sudut mati yang hampir tak terlihat. Hanya berkat refleks dan insting luar biasa, Kintoki berhasil menghindari kematian instan. Andaikan terlambat sepersekian detik saja, tubuhnya mungkin sudah terbelah menjadi dua. Meski terluka parah, Kintoki ini tak runtuh. Ia berdiri kembali, nafasnya berat, darahnya terus mengalir tapi matanya masih menyala. Bagi seorang pejuang yang telah menempat diri hingga menyentuh ranah para dewa, rasa sakit bukan alasan untuk berhenti. Nah, namun Odin tidak memberinya waktu untuk menyesuaikan diri. Himne terkutuk 6 pun diaktifkan. Helvida. Aura panas menyelimuti tangan kiri dari Odin lalu membentuk cakar bayangan raksasa yang mengerikan. Cakar-cakar itu menerjang seperti hewan buas yang dilepaskan dari rantainya. Kintoki membalas dengan teknik kapaknya, menebas beberapa cakar dalam satu gerakan cepat. Percikan energi pun memenuhi area. Tapi Odin melanjutkan dengan himne kelimanya, yakni Vafnir. 5 perisai misterius muncul mengelilingi tubuhnya. Mereka muncul dan menghilang secara acak, seperti ilusi yang tidak bisa diprediksi. Kintoki melancarkan serangan kilat dari berbagai arah, memaksimalkan kecepatannya dan mencoba mencari celah. Namun setiap kali kapaknya hampir menyentuh Odin, perisai itu muncul tepat waktu dan menahannya. Serangannya dipantulkan dan tubuh dari Kintoki pun terpental. Penonton kembali dibuat kagum sekaligus ngeri. Kita pun diperlihatkan sebuah kilas balik yang memperlihatkan masa lalu dari Asgard sebelum memiliki tembok pelindung. Bangsa Jotun pernah menyerang dengan kekuatan raksasa yang mengancam kehancuran total. Namun perisai Fafnir milik Odin berdiri sebagai benteng yang tak tertembus. Raksasa terkuat pun dipukul mundur. Dan sejak saat itulah nama Odin dikenal sebagai pelindung sekaligus penguasa absolut di antara para dewa Nordik. Dengan Gungnir yang tak terhindarkan dan Fafnir yang tak tertembus, Odin pun menjadi simbol ketidakterkalahkan. Mengalahkannya bukan hanya sulit, bahkan terasa mustahil. Yup, dan kita kembali ke arena lagi. Kintoki terus mencoba untuk menyerang Odin. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya dalam satu rangkaian serangan cepat yang hampir tak terlihat oleh mata biasa. Tapi hasilnya tetap sama. Tidak ada satu pun yang berhasil untuk menembus pertahanan dari Odin ini. Pendukungnya pun mulai goyah. Sejak terkena tusukan pertama, Kintoki terlihat kehilangan temponya, seolah ia bukan dirinya sendiri. Sementara itu, Odin kembali memusatkan auranya pada Gungnir. Energi di sekelilingnya menguat, udara pun terasa berat dan ini akan jadi lemparan penentunya. Namun tepat sebelum momen tersebut, sesuatu pun berubah. Kintoki menghentikan langkahnya. Ia menjatuhkan kapaknya ke tanah. Bunyi logam menghantam arena terdengar sangat jelas. Ia melepaskan bajunya yang berlumuran darah dan tubuhnya penuh luka. Nafasnya tak stabil tapi wajahnya tersenyum. Bukan senyum orang yang menyerah, bukan pula senyum orang yang gila. Ini adalah senyum seseorang yang menemukan kenikmatan dalam batas terakhirnya. Seolah rasa mustahil justru menjadi bahan bakarnya. Narator pun menutup chapter ini dengan gambaran kuat, dan di tengah keputusasaan dan bayang-bayang kematian, sang pahlawan Kintoki tersenyum. Dan senyum itu pun terasa seperti awal dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sebelumnya. Yup, jadi sekian saja pembahasan Tabakan terkait dengan review Record of Ragnarok chapter 115. Dan kita akan bertemu lagi di chapter depan.